Perkenalkan, nama saya Umrenite dengan NIM 22091500040. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nur Aisyah, SPD, MPD. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang dengan presentator pertama yaitu Nur Fitriani, yang kedua yaitu Nurul Dwi Rahmadani, yang ketiga yaitu Hardiman, dan yang keempat yaitu Misna. Pengertian teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Manfaat teori manajemen. 1. Peningkatan produktivitas. Dengan menggunakan teori-teori ini, para pemimpin belajar bagaimana memanfaatkan anggota tim mereka sebaik-baiknya, meningkatkan kinerja dan meningkatkan produktivitas. 2. Peningkatan objektivitas. Teori manajemen mendorong para pemimpin untuk membuat perubahan yang terbukti secara ilmiah daripada mengandalkan penilaian mereka. Ketiga, pengambilan keputusan yang disederhanakan. Teori manajemen memberi para pemimpin strategi yang mempercepat proses pengambilan keputusan, membantu para pemimpin tersebut menjadi lebih efektif dalam peran mereka. Keempat, peningkatan kolaborasi. Pemimpin belajar bagaimana mendorong partisipasi anggota tim dan meningkatkan kolaborasi di tempat kerja. 5. Proses motivasi dan aspek motivasi. Proses motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang menghasilkan upaya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan aspek-aspek motivasi yaitu menggerakkan, mengarahkan, menopang tingkah laku yang semuanya didasari oleh adanya kebutuhan dengan dorongan dan tujuan tertentu. Teori manajemen. Teori manajemen berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi. Dalam membangun tim kerja dengan teori manajemen, maka para pemimpin mampu menggunakan secara efektif dari struktur dan fungsi organisasi. Pengembangan teori manajemen dari masa ke masa. Teori yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah, dikembangkan oleh Frederick Taylor. Prinsip Taylor merekomendasikan bahwa metode ilmiah harus digunakan untuk melakukan tugas di tempat kerja sebagai lawan dari pemimpin yang mengandalkan penilaian mereka atau milik pribadi anggota tim. Teori ini tidak banyak dipraktikkan saat ini dalam bentuk yang paling murni, tetapi teori ini menunjukkan kepada para pemimpin pentingnya efisiensi tempat kerja, memastikan anggota tim menerima yang cukup, dan perlunya kerjasama antara supervisor dan karyawan. Teori yang kedua yaitu teori organisasi klasik. Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol. Di dalam teori ini, pemimpin memiliki 6 fungsi utama, yaitu meramalkan, merencanakan, mengatur, memerintah, dan mengendalikan, serta mengembangkan prinsip-prinsip yang menguraikan bagaimana cara pemimpin harus mengatur dan berinteraksi dengan tim mereka. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh kaku, tetapi harus diserahkan kepada manajer untuk menentukan bagaimana mereka menggunakan untuk mengelola secara efisien dan efektif. Materi yang ketiga yaitu teori manajemen modern, dikembangkan oleh Max Weber. Manajemen modern ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Teori ini telah memainkan peran kunci dalam menetapkan standar dan prosedur yang merupakan inti dari sebuah
sebagian besar organisasi saat ini. Pertumbuhan manajemen meliputi 3 fase, yaitu yang pertama fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1990, yang kedua fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886, yang ketiga fase modern mulai 1886 sampai sekarang. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 4 sisi. Yang pertama itu dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga konvergensi, yang menampilkan dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk pengembangannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari satu mazhab terhadap yang lain. Yang keempat sintesis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Dari pemaparan tersebut saya menyimpulkan bahwa setiap teori manajemen memberikan wawasan dan penilaian yang berharga bagi para karyawan dan pemimpin organisasi. Tidak ada teori manajemen yang terbaik dapat diterapkan secara single entity dalam praktik manajemen sehari-hari. Ini semua tergantung dari struktur, ukuran, kompleksitas, budaya, dan lingkungan tempat organisasi tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.